Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib dan malam ini kita sudah sampai pada materi ke-88 seputar babun najasah ya. Kita buka dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan panjang umur dan diberikan eh, cepat paham dalam mempelajari bahasa Arab, baca kitab Amin ya seperti Allah. ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah. arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka Ya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, silakan seperti biasa kita akan coba baca sedikit demi sedikit seperti itu, kemudian sambil saya tanya-tanya nahwunya. Nah, kemarin kan diselang-seling ya. Kemarin itu ada yang langsung baca, ada yang langsung menebak. Kira-kira untuk malam ini langsung baca semuanya atau sedikit-sedikit per orang, Pak? Kemarin kita sudah baca sedikit-sedikit ya, Bapak, Ibu. Boleh. Sekali. Kemarin Ya, boleh malam sedikit-sedikit. ya. Sekarang sedikit-sedikit kah? Ya, sedikit-sedikit Kiai. Ya, silakan. Siapa yang mau membacakan materi ini sampai di sini ya, dari Saya awal. Ustaz. Silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala fil itlaqi qalilun najasati wa katsiruha. Oke, sudah benar. Coba lanjutannya siapa yang mau baca? Silakan sampai di sini. Saya saat Silakan Pak Yamin. wa khurija bil ikhtiyari ad-daruratu fa innaha tabihu tanawulin najasati. Oke, ada beberapa catatan. Cuma nanti bisa di. Ya, siapa yang mau bacakan sampai di sini? Ada yang salah ya. Salah, Pak. Bukan salah sih, tapi tidak benar, Pak. Silakan, Pak. Bu, ayo Bu, sedikit-sedikit. Nanti tak tanyakan Ya, kembalikan ke orangnya. coba Oke. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisuhu latit tamyizi akalad akalad dudil mayyiti fi fi jib fi jibni au Oke. fakihatu wa nahwi dzalik. Oke, masih menemukan beberapa catatan nantinya, Pak. Ya, perlu diingat. Insya Allah ingat ya. Mudah-mudahan bukan difitnah tapi memang keliru seperti itu. Silakan, siapa yang mau coba lanjutkan? Ya Kiai. Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaraja biqaulihi la li hurmatihi maitatul adamiyyi wa bi adamil wa bil adamil istikzaril maniyu wa nahu wa nahu Benar. wa nahwuhu Cukup, wa bi cukup, cukup, Pak. Ayo, silakan ya. terakhir, terakhir. Masih sebenarnya nggak salah sih, Pak Furqan. Cuma sampean cara bacanya itu yang agak sedikit aneh, Pak. Nggak disambung. Oke, lanjut, lanjut. Misalnya Siap he, Kiai. di sini sudah jelas-jelas he dibaca, dibaca hi tadi, Pak. Dan itu bukan fitnah itu, Pak. Ada rekamannya nantinya. Silakan. Siap. Silakan, Bu. Siapa yang mau lanjutkan sedikit? Ibu, ibu, ibu. Ibu.
Coba nanti saya buka, Pak, saya minta datanya, Pak. Banyak nomor yang masih gak tersave, nomor-nomornya sambian itu loh, Pak. Gak tahu sih kenapa gak kebaca di WA saya itu. Lanjut, lanjut. Ayo siapa yang mau lanjutkan sampai di sini sedikit, sedikit. Ayo, khususnya yang nggak lancar misalnya merasa gak lancar. Ayo Pak Salim misalnya. Ayo Pak Salim, Pak siapa? Yang lain silakan. 18 orang loh, Pak. Bu, Pak. Banyak itu baru berapa orang itu. Ayo Pak, silakan, silakan. Nanti mungkin saya minta datanya Pak. Coba lah nanti malam Senin kan ini sudah 3 kali pertemuan. Jadi nanti per kelompok seperti itu. Nah, giliran kelompok satu berarti itu harus membaca, menterjemah ya biar ada tantangan sedikit. Kelompok Siap. dua seperti itu nanti. eh, jadi siapa yang ngisi absen duluan? Ini kan sudah ngumpul kan, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak di grup juga. Silakan Pak. Ayo sedikit lagi. Kalau nggak ada yang baca, saya yang baca Pak. Ayo Bu Iin, mau coba Bu Iin? Sedikit nih Bu. Kalau ada kesempatan misalnya, silakan. Belum, belum. Ayo Bu, Mbak Rahmah, Bu, Pak. Saya Ustadz, Iya silakan. Gak apa-apa salah Pak Mahardi. ya Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Wa binafid dururil hijri ya Ustadz ya. Iya Nggak, Pak. hajari. Hijri apa? Hajari Ustadz. Nah ketemu nanti di kamus Pak. Itu Oh, iya. kamus yang menentukan. Wa bin wa binafid dururi hijri wal ban wan nabatil mudori bi badanin au aklin. Nah, yang penting itu akhirnya sebenarnya Pak, yang Iya. kita salah harkat akhir. Kalau masalah dibaca hijri apa atau huj atau lain sebagainya, nanti kita validasi ke kamus seperti itu. Ini sudah Siap, saya siap, siap. siapkan kamusnya seperti biasa. Nanti kita coba langsung cari di kamus. Oke, tadi Mas Arya ya. Ya, siap Ustaz. Oke, sampean baca apa ini? Wadakhala. Oke, kok bisa sampean baca dakhola itu gimana ini? Ada berapa Karena kalimat? wawunya itu wawu awal jadi istinaf, Ustaz. Oke, terus kalimat yang kedua berupa Dakholanya kalimat dia apa? fi'il madi. Oke, kita coba survei membuktikan. Oke, betul. Ikut wazan apa berarti ini? Eh, ala. Fa'ala. Kemudian dia mabninya apa? Mabni fathah. Karena Fathah. tidak Kenapa bertemu dengan mabni wawu dhamma fathah? mutaharif dan wawu jama. Tidak Oke. ketemu. Itu. Terus kemudian Fi'il ini ada berapa itlaqi. kalimat? Ada dua Berarti ini huruf. apa ini? Irobnya Eh, atau i- tarkibnya jadi apa? jadi huruf Ustaz. Ya. Terus ini jadi apa? Jar majrur. Ini Jadi jar cara majrur. bacanya bagaimana? Fil itlaqi. Oke, betul. Ini jadi apa? Itu jadi fa'ilnya. Karena di Berarti depan ada dibaca qalilu. Coba. Qalilu. Oke, Rofa. Terus ini dibaca apa? Dia an-najasatu. An-najasati, maaf. An-najasati jadi mudhaf Jadi ilaih. apa? Berarti Mudhaf hukum mutaf ilaih. ilaih bagaimana? Dia jar. Oke, terus ini Wa dibaca, kasiruha. berarti Karena dia diatofkan kemana? diatofkan ke qalilu Ustaz. Oke, Najasati. eh, ke kolilu, Bu. Kekolilu. Jadi kolilu seakan-akan wadakhala fil itlaqi kathiruha seperti itu, Bu. Jadi ngulangnya itu dari sini nanti. Kalau pakai huruf atof itu sebagaimana sering saya sampaikan bahwa seakan-akan itu tikrorul amil. Jadi seakan-akan bilang wadakhala fil itlaqi qalilun najasati wadakhala fil itlaqi Oh. kathiruha Ha. seperti itu. Iya, iya, iya. Karena kalau najasati ini ha nanti kemana seperti itu kan? Karena ini ha ini sama dengan najasati posisinya. Oke, sudah benar seperti itu. Berarti kalau sudah Siap. bisa mengirab membaca dengan benar seperti itu ya sudah sesuai dan sudah tercapai tujuannya seperti itu. Alhamdulillah. Wa dakhala fil itlaqi qalilun najasati wa kathiruha. Nah, nanti diterjemah ya. Nanti diterjemah kita coba lihat kembali bentuk-bentuk kalimatnya, polanya.
Nah, yang penting sekarang sesi nahwunya itu adalah harokat terakhir. Ini mudhaf ilaih, hukumnya jar. Hmm. Dan ini saya rasa normal semua ya. Mas Arya, ini tadi fathah Ya, kenapa? karena mabni fathah karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik dan bau Oke. jama. Ketika ini jar majrur kenapa dibaca fi? Berarti karena fi kalimat Kalimat Ya, huruf, isim kalimat ya, jar. huruf. huruf Jadi bacanya fi selamanya ya. Huruf itu hukumnya mabni apa? Mabni. mabni Mabni. Oke, jadi fi. Mabni apa berarti kalau seperti ini? Kasroh. Hmm, Mabni ya sukun. Yang iyanya ya mabni Oh, sukun yang betul Bu. disukun. Oke. Berarti di sini kenapa menggunakan kasroh tadi jadi jar majrur, jadi majrur ya. Mm-mm. Kenapa menggunakan kasroh? Karena Dan huruf jar. bukan Bu. Tadi dibaca jar bilangnya karena jadi majrur. Kenapa menggunakan kasroh? Ya, karena isim mufrad. Isim Jadi mufrad yang menentukan kasroh itu adalah isim mufradnya. Yang menentukan jar, Oh, jar itu belum kelihatan seperti itu loh Bu sebenarnya Bu. Jar itu masih ada di apa ya namanya Bu? I'rab. I'rab itu masih belum menentukan cara baca gitu kan. iya. Nah, nanti yang muncul kemudian lahir dari i'rab itu lahirlah tanda i'rab. Jadi kalau yang menyebabkan kasroh bukan karena huruf jar. Ya, Dia itu yang menyebabkan kasroh adalah ini isim. mah nahunya ya. Oke, kenapa Bu? Isim. mufrad Karena isim Nahu. mufrad. isim mufrad Hmm. Si mufrad. Ya, sama dengan ini yang menyebabkan dia itu fathah karena tidak bertemu. Kalau di sini karena mabni ya. Kemudian Mm-mm. begitu juga yang menyebabkan dia rofa adalah apa tadi? Fa, Fa'il. 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 Tapi Fa'il yang menyebabkan dia rofa menggunakan dhammah adalah Mufrad. Mufrad. isim Mufrad. isim Mufrad. gitu mufrad loh. Jadi itulah fungsinya belajar tanda i'rab ya Pak. Arab Begitu juga di sini mudhaf ilaih berarti i'rabnya apa? Mudhaf ilaih rofa nasab jar. Jar. jar Oke, Ya. jadi kita save dulu jar. Cuma masih ingat nggak materi dasar bahwa jar itu ya macam-macam nanti. Ya. Bisa saja Hmm. jar dengan kasroh ya umumnya. Bisa Mm-mm. saja jar dengan Iya. fathah. Bisa Fathah. saja jar menggunakan Iya. ya. Iya. Ya Nah, Hmm. di sini kenapa menggunakan kasroh? Lagi-lagi isim. Si mufrad. Oke, seperti itu. mufrad Begitu juga yang menyebabkan dia rofa, kathiru, rofa ya, bukan bukan toma. Jadi jangan sampai tertukar. Yang menyebabkan rofa kenapa? ya Karena mufrad Itu tadi atof. itu Atof kan ke Karena kolil. ya maktub Atof. maktub atau wangi loh. diatofkan. Yang menyebabkan dia menggunakan toma karena isim yang menyebabkan mufrad mof. mufrad Oke. Untuk H di sini, di sini Mm-mm. hukum i'rabnya Jar. atau akhirannya apa? Mu'rab atau mabni? mabni Mabni. Ini Oke, mabni. Yang menyebabkan mabni itu kenapa? dia Idhofah dengan domir Ustaz. kasirun. Karena isim do. Isim domir Domir. Kemudian mahalnya mahal apa? mahalnya mahal jar Ya, yang Jar. menyebabkan mahal jar itu Jarin. kenapa? karena mudhaf ilaih sebenarnya Mudhaf dia Idhofah ilaih. dengan Jadi itu. seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke. Tapi kalau isim yang mabni atau huruf kan itu mabni itu tidak butuh pada tanda i'rab ya Pak ya. Hmm. Kalau huruf bahkan nggak butuh pada Pak Rahma saya tutup dulu ya. Kayaknya belum kondusif. Yang menyebabkan fathah kan di sini karena mabni. Cuma Mm-mm. kalau huruf gak ada istilah mahal. Tapi kalau isim pasti dia punya mahal seperti itu. Dan mahal itu penting untuk mengetahui apabila ada kalimat setelahnya. Dia posisinya sebagai apa gitu. Andai kata dia tidak mabni jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Oke. Silakan yang kedua. Ini mau dihisap. Siapa tadi yang baca? Yang baca tadi. Iya Pak. Siapalah? Pak Yamin gak lain. Gimana Pak? Yang ini, sampean nggak yang baca ini? Saya Khurija tadi, Sat. Oke, silakan. Ya, apapun keputusannya sampean itu ya dipertanggungjawabkan, Pak. Kalau salah ya harus bertaubat seperti itu. Kalau benar ya dapat Kayaknya pahala nggak sih. masalah. Kayaknya Kalau nggak kalau masalah. benar dapat dua pahala, kalau salah baca ya Kan dapat satu pahala nanti tapi yang harus mau madi taubat. bias bukan majhul. Iya.
Jadi apa Pak ini Pak? Coba ini bacaannya. Kharaja ya. Iya. Jadi selama bisa maklum, Pak, nggak usah kita cari sulit, Pak. Wa kharaja dan keluar seperti itu saja. Jangan dikeluarkan. Oke, berarti ini terdiri dari kalimat apa, Pak? Oh, Huruf. oh, Pak Yamin dulu, Pak Yamin. Iya ya. Terus kemudian ini apa? fi'il madhi. Yang wa Kalimat kharaja apa? fi'il madi. Kharaja kalimat Fi'il madi satu. fi'il Fi'il madi. madi. Ya, fi'il madi itu Mabni hukumnya karena nggak bagaimana, bertemu Pak? wawu apa. Hukum fi'il Mabni madi itu fathah itu bagaimana karena nggak akhirannya? bertemu Mabni mabni fathah. fathah karena nggak bertemu dengan wawu apa tadi itu. Oke, dhamir raf'a tadi kata wawuja. Ya, Oh, jamaah. wa kharaja dan keluar seperti itu nanti. Dan yang nggak kebagian tadi nanti bisa coba-coba terjemah, Pak ya, sedikit-sedikit misalnya kita bagi-bagi aja seperti itu. Mengantisipasi kalau salah ya tidak terlalu banyak salahnya nanti kalau sedikit-sedikit itu kan. Nah, kalau benar ya biar yang lain ikut benar juga nantinya. Wa kharaja bil. Bil ikhtiyari Oke, jar majrur. mantap. Jar majrur, mantap, Pak. Ini jadi apa, Pak? Ad-daruratu fa'il. Fa'il. Kok bisa, Mubtada Pak? dhamma. Fa'il. Fa'il itu apa, Pak? Fa'il subjek pelaku. Ya, itu cukup, Pak, sudah. Fa'il itu sub. Subjek ya. Ciri-ciri fa'il itu, ciri-ciri subjek itu terletak setelah Setelah fi'il. ya kata kerja atau predikat ya. Oke, jadi bacanya ad-daruratu. Terus ini ada berapa kalimat kira-kira Pak Yamin? Innaha itu fa satu, kemudian inna satu, ha Oke, ada tiga, berarti ada berapa kalimat? tiga ada tiga. Ya, Pak, kalimat apa, Pak? Fa- Pak, Isim fi'il Tafrik huruf itu tafrik itu. saja pilih, Pak. Isim fi'il huruf, Pak. Huruf, oh ya huruf huruf Iya, Pak. huruf itu. Masalah huruf apa? Ya, silakan. Ini karena menjadi alasan dari yang di depan berarti ini takliliyah namanya, Pak. Disebut dengan fa taklil. Kemudian inna sendiri disebut amil. Ambil nawasib. Berarti isimnya adalah terdiri Ha, dari ya, isim, ha itu ha. Ya, isim. isim domir ya itu. Oke, apa itu isim domir kok bisa tahu kalau ini isim domir, Pak? Ya kata ganti ya, kayak Iya, iya pemakai. sudah Pak itu saja Pak. Ya Isim bener ya. domir itu adalah kata kan Kata ganti. di isim yang mempunyai makna dia lo gue gitu loh Pak. Iya iya. Iya. Nah, berarti di sini mahalnya mahal apa? Maka di sini Mahal penting nasab karena ada mahal inanya. nasab karena menjadi Isim isimnya. isim apa? ini, isim Isim ini. ina. Oke. Isimnya ina. Terus mana khobarnya? Kan tadi fa innaha Tabihu. maka sesungguhnya perlu khobar. Tabihu Ustaz. Tabihu ya baca. Coba cek ya. Ini bacaannya apa? Tubih. Kalimat apa dulu? Kalimat apa ini, Pak? Itu master itu. Iyakah yakin Pak Masdar? Itu maknanya memperbolehkan. Berarti kita coba cek Pak. Abaha fi'il mudhari'nya yubihu Pak. Jadi salah wazan sampean. Itu fi'il Pak. Oh, fi'il ya 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 ya. Fi'il fi'il. Abaha af'ala kan mempunyai makna mutadi, memperbolehkan. Berarti tubihu Oh, oh, diperbolehkan. bukan Tapi itu jadi memper. isim juga boleh Ustaz. Kenapa Pak? Kalau itu isim juga boleh loh. Ya Jadi enggak. itu isim tanawulu menjadi mudhaf ilaih, nana jadi juga mudhaf ilaih. Pak, saya mau tanya kalau isim ini bentuknya apa Pak? Ayo, asalkan sampean bisa menentukan itu isim apa, menentukan keduduk apa polanya ikut wazan apa coba. Ini maksudnya fa'ilun. Ada nggak ya? Nggak bisa Wazan Pak. fa'ilun. Coba Ada. cek ada nggak tabihun Pak. Kalau memang ada ya saya taslim. Nah, nggak Saya ngeliat ada bentuknya Pak. itu Ustaz. Lihat Nggak ada bentuknya itu Pak. kan Hah? susunan idofah itu bentuk. Saya Oh. ngelihat bentuknya tadi. Nggak Pak. Nggak ada Pak wazan fa'ilun Coba itu. tabihun itu nggak ada. Nah, Oke, oke. sama tadi ketika saya live di TikTok itu Pak, ada bacaannya Ian Kulu. Kebetulan orang Probolinggo, orang Madura juga. Dia bacanya Yun Kilu. Jadi kan gak apa-apa bilangnya kan.
Gak apa-apa. Kan wazan af'ala yuf'ilu seperti itu. Kita bisa kok membuat dari fi'il nakola yankulu diikutkan wazan af'ala yuf'ilu itu lita'diyah misalnya seperti itu juga. Eh, saya bilang, Pak, kalau memang ada kamus yang ikut wazan af'ala yuf'ilu, masdarnya in call itu nanti saya ya ikut. Nah, seperti itu. Cuma ketika dicek memang nggak ada Pak yang ikut wazan af'ala yuf'ilu an qala yunkilu. Jadi bagaimana tadi bilangnya? Kalau belajar kitab situ tasrifiyah kan ada wazan af'ala yuf'ilu itu bermakna apa ya? Yang seakan-akan itu membuat itu Pak, itu cuma contoh. Jadi itu pada Oke. dasarnya itu loh Pak. Ya ini sama dengan kasus Pak Yamin. Mau tidak mau harus kama kolahul Arab sebagaimana orang Arab bilang ada nggak Oke, wazan siap. fa'ilun. Nah, seperti itu loh. Jamilun tuh apa, Ustaz? Hah? Jamilun. Sabilun. Ya. Jamilun. Cantik. Iya kalau sabilun memang dipakai Pak. Ada ya? Iya. Kalau tabihun itu belum ada gitu loh Nggak Pak. ada ya? Iya, iya. Nah, Oke, siap. sekarang Siap. masalah ada dan tidaknya. Nah, Tergantung Arab Ustaz ya. iya Pak. Tab kok tubihu tab. Kok bukan yubihu fi'il mudhari. Nah, bahkan di sini wajib menggunakan tak. Kenapa? Karena ada Panas. domir, muannas kembali Mana ya manasnya? terkandung dalam lafadz tubihu yaitu dorurah. Fa Oh, innaha maka sesungguhnya dorurah oh, tubihu memperbolehkan sesuai di kamus tadi ya, oke. memperbolehkan darurat tersebut ya, memperbolehkan darurat tersebut. Tanah pula Nah, gitu ya. ini berarti dibaca tanah. Tanah pula. Ya, kalau ini masdar, Pak, ya cocok, Pak, karena ada wazannya. Sendiri. Tanawalah, ya tanawalu, tanah. Bulan. Tanah pula. Tanawulan. Oke, jadi ini maf'ulun bi tanawulan naja. Tadi. Oke, sehingga maknanya ya sesuai sudah bahwa sesungguhnya keadaan darurat tersebut memperbolehkan ya darurat itu Berarti fi'il pada. maklum tetap ya Tat ya. Hah? Bukan majhul ya, maklum itu. Tapi manas. Iya, Pak. Jadi kalau majhul atau enggak, ini kalau dimajhulkan tubahu, Pak, bukan tubihu. Oh, oh, Tubahu itu majhulnya. Jadi jangan sampai ketipu. Oh, setiap kalimat yang awalnya dhamma itu majhul. Enggak, ya, karena ya. af'alah yuf'ilu yukrimu itu ada wazan yuf'ilu itu bukan majhul tapi maklum karena syaratnya itu majhul itu sebelum akhir juga harus fathah. Selain yang pertama dhamma sebelum akhir harus fathah gitu, Pak. Jadi kadang-kadang yang Sementara itu ya tubihu memper- misalnya yunzilu. Nah, itu dianggap majhul tidak. Itu maklum. Majhulnya Maklum. yunzalu seperti itu. Oke. Oke ya. Kasih Tat. Ini jadi apa? Tanawulan naja. Jadi Sati. maf'ul. Ya, oke. Jadi apa, Pak? Maf'ul. Tat. Naja sati. Oh, ibu mudafilah ya. Oke. Cukup. Silakan berikutnya. Siapa yang baca tadi? Dipertanggungjawabkan. Saya Kiai, Pak Furkon kah? bukan Kiai. Mau apa Saya ini? Abu Ahmad Kiai. Oh, Pak Abu Ahmad. Silakan. Hmm. Oke, Pak, bisa diulangi apa bacaannya tadi? Jadi apa ini? Wownya kalimat apa, Pak? Wow, huruf istinaf Oke. Terus berikutnya? wa, wa bisuhulati jar Oke. majrur Ustaz. Oke. Pak, ini huruf atof, Pak. Nah, ini karena Oh, sambian atau mengira huruf istinaf jadi keliru, Pak. Bacaannya ini apa? Wabisuhulatit tamizi jadi apa, Pak? mudhof ilaih Oke. Berikutnya jadi apa? fil madi Oke. Ini eh, memang agak ribet, Pak. Butuh zauk masdar. bilangnya Bu Iin itu. Butuh zaukiyah. Karena ini Oh, fa'il, Pak. Li fi'lin mahdhufin ini mudhaf ilaihnya, Pak. Aklududi itu. al-mayyiti ini naat. Jadi seperti ini, Pak. eh ini adalah narasi bahwa tadi kan
Gak apa-apa ini walaupun bukan sesi anu ya, karena ini butuh pemahaman memang, Mbak. Wa kharaja dan keluar tadi berarti tidak masuk ya kalau keluar itu dengan kata-kata ikhtiar. Berarti kalau darurat ya bukan gak najis lagi, cuma itu pengecualian seperti itu ya. Ad-darurah bukan gak najis, cuma karena darurat ya diperbolehkan. Karena kenapa? Ini alasannya tadi karena darurat bisa memperbolehkan untuk mengkonsumsi najis. Oke. Wa kharaja. Jadi seakan-akan bilang seperti ini, Pak. Makanya pakai wau dan baknya pasti masih ditetapkan. Jadi seakan-akan bilang apa? Wa kharaja bisuhu latit tamyizi dan tidak masuk atau keluar dari suhu latit tamyiz. Suhu latit tamyiz itu mudah untuk Bedakan. dibedakan mana yang najis, mana yang enggak. Apa? Nah, ini failnya, Pak. Jadi mentakdir wa Akal. kharaja akluddu. Oh, aku. Ya, ya Pak ya, Pak Abu Ahmad. Ya. Insyaallah. Ada yang salah paham juga, Pak? Ada. Berarti aklu itu artinya bagian apa, Ustaz? Kenapa, Makan, Pak? Artinya aklu Makan, Pak. makan, Karena itu untuk masdar dari Akal. akalah, kalah. ya, memakan. Kalau akalah kan sudah makan. Kalau aklu itu memakan seperti itu, Pak. Jadi ini kan masdarnya adalah aklan. Kalau fiilnya Akal. akalah. Oke. diperbolehkan makan. Oke. Wa bisuhulatit tamyizi berarti bacaannya akluddu dudi. Sedikit lagi, Pak. Bacaannya berarti ini naat berarti dibaca almai. Maiti. Oke, terus ini bacaannya apa? Fi jibni. Oke, ini susunan apa? Jar majrur. Yai. Oke, ini artinya keju, Pak. Kok tahu ya? Karena saya sempat dulu ngaji. Kalau keju itu cara bacanya jubnun, Pak. Jadi Nun. ya silakan jangan diulangi lagi seperti itu, Pak. Kalau sudah pernah ketemu ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ketemu ya terserah sampean mau baca jibni, jubni, jabni. Bisa jaga jubuni, jubuni ya. Maknanya keju juga. Tapi yang umum itu fil jub, fi jubnin. Nah, tanwin Pak ya. Au fakihatin. Oke, fakihatin sudah benar itu Pak. Artinya buah-buahan. Terus wa? Wanah. Wanah. Wi. Oke, betul. Wa nahwi dza. Zalika. Oke, paham ya. Eh, jadi nanti terjemahannya atau maksudnya itu adalah bukan karena sulit dibedakan seperti itu. Sehingga kalau sulit dibedakan ya itu nggak termasuk apa ya? Bukan nggak najis tapi itu dimakfu seperti itu ya. Eh, apa makan ulat yang sudah mati fi jubnin au di keju atau di buah-buahan dan seumpamanya yang sudah disebut tadi. Oke, silakan. Ini siapa tadi yang baca? Pak Furkon. Siap, Kiai. Oke, tadi ini sudah benar dibacanya wa kharaja yang saya ingat ya, sama dengan yang di atas ya, irobnya Pak ya. Ah, Ya, Kiai. wa kharaja, terus bikau, Fi'il madi. oh, iya enggak bikau, Wawunya istinaf. ya Bikaulihi. bikaulihi jar majrur dan Jar majrur. Nah, Idopa. Mudhof ilaih. oke wa kharaja bikaulihi terus lah, nah nafsi, Pak. ayo Pak Nah, lah apa ini Pak? La nah, lihurmatiha. Lah Lamnya apa? lanafi atau la atop. Lah ya terus Lihurmatihi jar majrur. kok hi Ha Pak kok hi Pak? ya. li. Lihur. Lihur. Lihurmatiha. Ya. Oke, hurmah tiha Pak. Ha Pak ya, bukan Ya, hi. lihurmat. Lihurmatiha. Jadi apa ini Pak? Lihurmatiha ada berapa susunan Linya ini? tiga. Tiga kalimat. 3 kalimat. Susunannya ada? Sebenarnya ada dua. Jar majrur dan idopa. Oke, Mudhof ilaih. mantap. Jadi kita validasi dulu Pak ya. Hurmah ya. Hurmah itu apa? Masdar dari harumah Pak ini Pak. Harumah. Bisa mempunyai makna haram, haram,
Ada yang mempunyai makna Larangan. Larang. yang Gitu. mempunyai makna yang tak boleh dilanggar ya atau kehormatan. Ya. Kalau dilarang, bukan dilarang, Ustaz. Kenapa, Dilarang. Pak? Larangan, larangan, bukan larangan. Bukan, Pak. Aroma. Bukan karena kehormatannya. Nanti ini apa ini yang keluar itu? Nanti tak jelaskan, Pak. Maitatun. Ini bacanya apa, Pak? Pak Furkon? Maitatun. Maitatu. Jadi apa, Pak? Fa'il gai. Oke, mantap. Terus bacaannya maitatul. Al-adami. Oke, jadi Idopa. Mudhaf ilaih. oke, mutaf ilaih, Pak. Baru kalau ditanya maitatul adami susunannya disebut susunan Idopa. apa? Berarti maitatu selain jadi fa'il juga menjadi Majrur. mudhaf. Mudhaf. Ya Allah ya Nah, Rabbi. dalam penulisan kitab at-tadrib itu gak ditulis, Pak, karena apa dianggap otomatis lah. Kalau ini mudhaf ilaih berarti di sini sekaligus mudhaf. Tapi mudhaf itu gak punya Mudhaf. peranan rofa, nasab atau jar. Yang menentukan rofa, nasab, jar tetap fa'il. Maka kalau ditanya hukum dari mudhaf adalah tergantung Tergantung amil. amil. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi Pak, bukan dia itu najis karena kehormatannya, bukan karena menghormatinya, enggak. Nah, maka di sini wa kharaja bi qaulihi la li hurmatiha adalah maitatul adamiyyi. Maitatul adamiyyi. Mayit itu terhormat tidak, Pak? Terhormat. Ya. Terhormat. Oke, lanjut dulu. Nanti pemahamannya kita sambil terjemah, sambil kita tasrif nanti sesi berikutnya. Terus lanjut. Wa bi adamil istidzari. Oke, jadi seakan-akan bilang apa? Seakan-akan bilang wa kharaja bi kaulihi atau wa kharaja bi adamil istiqdari. Ini sama ya persis, Pak ya. Baru di sini apa? Ya. Al-maniyu wa nahwihi. Oke. eh Al-mani. Al-mani wa nahwihi. Oke, Al-mani yuh, Pak. Jadi fa'il ya. Ya, al-maniyu wa nahwihi. Oke. Terus wanahwi. Ya, nisbatnya. Sampai situ Kiai. Kalau ini al-maniyu berarti dibaca bukan nahwihi tapi dibaca Nahwuhu. Wa nah wa nahwuhu. ya. Maktubnya kemana Kiai ini? Oh, Hmm? bukan maktub. Iya, bukan bawa atap dia ya. Hmm. Wawunya atau Wa bi adami. Oke. atau ke almaniyu. Al-maniyu wa nahwuhu dan seumpamanya. Maktubnya ke situ Kiai ya. Ya. Oke, terakhir siapa yang baca tadi, Pak? Ya, Ustaz. Oke, Pak Mahardi. Jadi coba baca ulang wa binafil Wa binafil dururi doror, Pak ya. Coba cek ya, dororun. doror. Makanya la dororoh wa la diroroh seperti itu. Doror itu mempunyai makna bahaya. Tapi ada yang dorur, Pak ya. Tapi Dorur itu. umumnya doror ya, umumnya doror. Entah Hmm. sampean nebak atau memang sudah tahu dorur, Pak. Tapi darurat juga bisa Ustaz ya, darurat Itu gitu. pakai wawu, Pak. Dorurotun. Beda lagi, Pak. Oh, Ini kalau iya, yang dorurotun itu pasti faulatun bahasanya ya. iya, 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 iya. Ya, dia istilah dorurot, ada istilah doror. Iya, iya. Nah, itu sama-sama masdar sebenarnya. Dorori. Ya.
Karena sesuatu yang membahayakan itu bukan doror, tapi mudirun yang memudorotkan. Al-dorroh nanti yang memudorotkan. Wabinab idorori. Jadi tadi sudah ada gambaran sih sebenarnya. Maka ini dibaca apa ini? Hijri, Ustaz. Coba bukan Pak. Eh, Kalau hijrun itu Hijrah. maknanya adalah ada hijru kah? Ma'ruf. Eh, bisa mempunyai makna akal, pangkuan, kuda betina itu. Tapi kalau sampean pernah istilah batu, Pak ya, itu Hajar ya. al-hajar, Pak. Nanti Hajar ya, jamaknya Ustaz. bisa Itu apa? hijaroh atau ahjar. Hajaru. Tapi hijir Ismail itu apa, Pak? Hijir ya. Batu kah itu atau kamar? Karena ada maknanya mempunyai makna kamar, hujroh. Ini Tapi ada hujroh karantina itu ya. ya. Karantina. Ya sudah hajar saja ya sesuai dengan umumnya. Nah, berarti ini bacaannya apa, Pak? Wabinab idorori al. Al-Hajri, Ustaz ya. Jadi fa'il yang dibuang dari fi'il Oh yang iya, dibuang Pak juga, ya, Pak Pak. ya. Jadi Oh iya, iya, Pak. seakan-akan Hajru wa ya. kharaja binaf'i dorori al hajaru. Jadi keluar dari kata-kata darurat itu adalah hajar. Ya, karena hajar itu terus Berarti warna batu sih. ya wanaba. Oke, Pak, betul. Nah, Wanabatu. Terus warna batul mudorri. Gelap, Ustaz. Warna batu mudorri. yang memudorotkan. Coba ini ikut wazan af'alah adharrah coba. Adharrah. Yudirru. Terus isim fa'ilnya tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Fahuwa muf'ilun. Mudorri gitu ya. Mudirun. Oh, mudir. Asalnya mudrirun, Pak. Oh. Sama dengan amadda fahuwa mumiddun. Oh Asalnya iya iya iya. mumdidun. Mumdidun. Karena ini mudha'af maka ya menjadi mudirun. Wan nabatul mudirru bibadanin Bibadnin au aklin. Oke, jadi seperti itu, Pak. Sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ada. Coba yang belum kebagian coba bisa dibaca ulang, Pak, nanti sebelum terjemah. Ayo, silakan. Silakan. Yang mau bacakan, yang Saya belum Ustaz. baca, ya. Baru tat. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala fil itlaqi qalilan qalilun. Ya. Wa dakhala fil istilaqi qalilu an-najasati wa Langsung, katsirun Pak. Sambung saja, Pak. Jangan dipotong, Pak. qalilun najasati Oke. wa ruha Oke. wa kharaja bil ikhtiyari ad-dururati Ah, ad-dururatu ad-dururatu ya, daruratu. fa Kalau itu innaha do bacanya, Pak. do Doru. Doru. daruratu fa innaha tubihu Ah, tanawulu maf'ulun tanawula bih, Pak. Maf'ulun bih. bukan Pak maf'ul biyah tanawula Iya, Pak. an-najasati Hah? an-najasata. Mudhaf ilaih, Pak. Oh ya, najasati ya, mau Pak. Oke. Lanjut. Lanjut. Siapa? Mau lanjut gak apa-apa? Nggak Saya yang coba Ini lain. Pak masih Ustadz. baca ulang. Kalau Tapi baca kalau ulangnya saya salah di boleh Pak sesi Ustadz. ini, Pak. Pak, kalau salah baca di sesi ini dosanya 2 kali, Pak. Karena sudah dijelaskan tadi, Pak. Saya coba Pak Ustadz ya. Balik. Tinggal baca ulang Ayo aja. baca ulang, Bu Iin. Wabi Bisa aja suhulat. Kiai dah. Ayo, Bu. Wabi suhulati tamyizi aklu dudi mayiti fi Bu. jubni. Coba, Bu. Diidghamkan saja, Bu. Biar lebih anu. Sama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh Seperti itu, bisa Bu. Jadi dudi. jangan dipotong Bismi. Allahi, gak usah seperti itu. Coba lanjut, Bu. Biar terbiasa maksudnya, biar lebih keren, Bu. Wabi Wabisu. suhulatil tamyizi
Aklududi Oke, aklududil mayiti fi mantap. jubni au Tanwin, fakihat Bu. Tanwin karena gak mudhof ini, fi Bu. jubnin au fakihatin wa nahwi dzalik. Mantap. Udah kan? Yang Terus lain. gak, gak mau Nah, lanjut. Wa kharaja. wa Eh, kharaja bi qaulihi la Terus, lihurmatiha terus. maitatul adami wa bi Tasdid, Bu. adam. Di sini dibaca kalau ya nisbat ini ya. Adamiyah. Maitatul. Oh, Adamiyah. maitatul adami Oke. wa bi adamil istiqdari almaniyu wa nahwu wa binafyi. Lanjut, sambung, Bu. Kalau lebih-lebih idhofah seperti Oh, itu. wa binafyil darari al-hajaru wa nabatu al-mudirru bi badani Tanwin, au Bu. Tanwin, aqlin Bu. Tanwin, Bu. bi badanin au aqlin. Nah, karena isim itu tanwin ya. Ya Jadi ya ya. identik dengan tanwin kapan? Kalau dia tidak dimudhofkan. Kalau dimudhofkan ya tidak. Oke. Jadi lebih-lebih gini Pak, kalau susunan idhofah itu sambung saja ya, jangan di wa binafyi ad-darari. Sama itu nanti kalau andai kata dibaca ke bahasa Indonesia, takutnya seperti ini Bu. Pak, sama dengan ini, salah lagu, lahjahnya beda nanti anunya, nadanya itu. Ini karena Misal, belum paham artinya sih. iya Jadi iya kalau iya paham betul Bu. artinya Ya karena sepertinya. belum paham artinya. Jadi seakan-akan bilang seperti ini. eh, Sandal, jepit, beli, takut seperti itu. Padahal saya beli, misalnya saya beli sandal jepit. Saya beli, saya beli sandal jepit. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi jepitnya itu seharusnya nyambung dari sandal jepit gitu misalnya. Oke, nanti kita lihat dari artinya juga sih sebenarnya. Cuma ya kalau sudah ketahuan kalau susunan idhofah yang langsung maitatul adamiyyi misalnya seperti itu. Oh iya iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari sesi bacaan ini ada muskil kah atau ada irob Masalah. yang tidak masuk misalnya belum dipahami, ya nanti tak coba jelaskan. Tapi kalau memang sudah dari bacaan ini, Ustadz, kenapa Pak? kalau mengidentifikasi fiil yang mahzub itu bagaimana? Atau satu kalimat atau dia bagaimana, Ustadz? Nah, urusan yang dibuang-buang itu memang gini Pak. Makanya sampai ada kaidah wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama. Membuang sesuatu yang sudah diketahui itu jaizun boleh. Terus Hmm. pertanyaan kita itu standar diketahui itu pakai standar siapa gitu loh Pak. Iya, betul. Maka standar umumnya dan umumnya itu umumnya siapa? Umumnya orang yang ngerti seperti itu. Iya, iya, iya. Sehingga ya kalau patokannya ke ya mohon maaf yang pemula apalagi kita bukan orang Arab. Terus mengetahui yang dibuang enggak paham atau enggak itu dari mana? Ya bukan karena bukan kita yang dimaksud hadfu ma yu'lamu orang yang disebut alimun itu bukan kita seperti itu loh. Jadi orang yang umumnya mengetahui karena pada dasarnya secara zauk seseorang pada umumnya itu ya orang Arab ya itu Iya, betul. mengetahui lah Pak. Jadi nggak mungkin ada kata-kata ahlan wa sahlan tanpa ada yang dibuang. Tiba-tiba ahlan keluarga, sahlan muda. Apa artinya seperti itu? Berarti wati itu sahlan seperti itu, ahlan seperti itu. Apa itu? Wati itu sahlan seperti itu biasanya. Iya. Memang agak rumit ya kalau yang di mahzub ini harus gimana? Harus paham keseluruhan makna ya, Ustadz ya. Ah, iya, Eh, jam terbang, Pak. Jam terbang. Iya, iya, iya. Iya. mana Untuk mengakui untuk mengetahui dan ya manusia itu sebenarnya punya punya itulah punya kepekaan itu ya, sampean kalau lihat soto Lamongan begitu itu ada yang Hmm. dibuang nggak kita kira kalimatnya kok tiba-tiba bilang soto Lamongan apa sih nah kita orang Indonesia paham berarti ini warung soto
Dari Lamongan. Lamongan. Iya kan? Eh, Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke. Ya, semua bahasa sepertinya seperti itu. Artinya kalau kalimat itu sudah diketahui, ya boleh dibuang. Cuma pertanyaannya versi siapa ya? Versi umumnya orang yang belajar itu. Oke, Bapak Ibu semuanya. eh, eh, eh. Kita coba terjemah ya. Kita keroyokan dulu terjemahnya. Berarti bacanya apa Pak? Apa? Baca ulang sama-sama dan kita terjemah. Dakhala. Wadakholah dan Kola Dan Masuk. masuk. masuk dan ya. masuk. Jadi masuk Termasuk. Dan terus masuk fil itlaki dalam Pada kemutlakan. ya. Apa sih maksudnya kemutlakan itu? Mutlak itu belum ada batasan seperti itu Pak Bu. Apa yang masuk? Jadi bisa termasuk kategori mutlak apa? Termasuk kategori mutlak kolilun. Qalilun najasati wa Apa kolil Pak kathiruha. Bu? Ayo kita nambah mufradat juga Sedikit. di sini. Sedikit Sedikit. Sedikitnya Sedikit Najis wa najis kasih. dan dan banyaknya. dan Oke, banyaknya jadi najis. najis itu kemarin malam kemarin malam sebelumnya maksudnya itu kan ada kata-kata eh, 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 secara syara najis itu setiap sesuatu benda yang haram dikonsumsi secara mutlak. Di sini sudah jelas ya. Yang dimaksud secara mutlak itu apa? Qalilun najasati wa kasiruha. ya sedikit atau banyak. Jangan sampai ini kan sedikit. Berarti boleh kalau banyak nggak boleh nggak. Secara mutlak ya. Terus wa kharaja, maka sekarang tidak masuk bil ikhtiar. Bil ikhtiyari wa kharaja dan kalau Ke Dan dakhala keluar masuk keluar, dan keluar. yang keluar. Oke, bil Ikhtiar. Bil ikhtiyari. ya. Coba saya mau tanya, berarti kalau itlak ini apa ini bentuknya, Pak? masdar. Dari fi'il madi Atlaqo. atlaqa Atlaqo yut yutliku itlaq. yutliku Itlaqon. Itlaq. makanya nanti isim masdar mimnya atau isim maf'ulnya disebut Mutlak. 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 Itu masdar mim sih sebenarnya, masdar mim mutlak. Bukan maf'ul ya Ustaz ya? Bukan mutlakon secara mutlak. Makanya jadi i'rabnya nanti bisa jadi maf'ul mutlak itu. Bukan jadi kalau bentuknya masdar mim. Masdar mim itu Pak dan isim maf'ul itu sama persis bentuknya Pak. Cuma yang menarik saya baca kemarin itu Pak Al-Faruqul Lughawiyah Al-Qur'aniyah. Ini kenapa saya juga masih semangat belajar bahasa bahasa Arab seperti ini ya walaupun untuk menterjemah seperti itu. Coba Pak, apa sih bedanya dengan mautun? Mautun itu isim apa? Masdar wairumim ya. Terus apa bedanya dengan mamatun? Mati. Masdar. Masdar wairumim dengan masdar mim itu apa bedanya, Bu? Kita yang belajar sorob pasti bilang ya gak ada bedanya, ya kan, Bu? Berarti paling kita baca apa? Paling kita bilang mautun karena ada mimnya kalau karena gak ada mimnya kalau mamatun Mimnya 2. iya. Mahya wal Apa mamat. bedanya hayatun dengan mahyayun? Apalagi dihubungkan dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Ya. Kenapa menggunakan mim itu loh Bu? Kalau kita lihat rahasia betapa indahnya penyusunan Al-Quran. Iya. Apa bedanya naumun? Kenapa Al-Quran itu mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum? Sedangkan dalam ayat lain mana mukum bilail, mana mukum menggunakan manamun. Ayo, Pakai mim ya sudah. ya masdar mimnya yang Iya. dipakai. Nah, kalau diterjemah ke bahasa Indonesia itu artinya sama-sama tidur, Pak. Kalau yang Iya. ya dengan hayun apa tadi hayatun Mahya. Mahim. maknanya adalah Mahya. mati, hidup. Iya.
Mautun, mamatun artinya mati. Jadi Hmm. yang disebut maut itu Pak adalah sakratil maut itu loh Pak. Hmm. Apa itu? Idza hadara ahadakumul apa itu Nabi Yakub itu Pak. Idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Idza hadara Yaqubal maut. Idza hadara Yaqubal maut. Karena Yakub. yang dimaksud Maut maut tuh. itu masdar wa yurmim itu adalah sakratul maut Pak. Itu mencicipi Pak. Awal pertama itu disebut maut Pak. Nah, Oh, setelah kita benar-benar mati itu namanya mamat. Makanya dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berarti Muhammad. mamati itu adalah bukan hanya di awal itu, Pak. Cuma apa? Adalah sebuah pekerjaan hadas kan Mas dari itu adalah sebuah pekerjaan yang dawam, yang terus-menerus seperti itu, Pak. Kenapa Al-Quran mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum? Allah itu tidak akan pernah mengalami ngantuk wala naum. Bukan manam, Pak. Karena manam itu lebih parah lagi nanti Pak ya, lebih parah Terus-terusan. lagi karena seakan-akan terlelap seperti itu loh Pak. Iya, Kalau iya. malam itu seakan-akan tapi kalau Mm-mm. naum itu awal-awal itu Pak ya ngantuk, awal setelah ngantuk itu kan tidur di awal sebentar itu disebut naum Pak, bukan manam. Sekerejep nih maksudnya. Kenapa Pak Bu Mas Arya? Ya kalau di Sunda tuh sekerejep gitu Ustaz. Jadi tidur Iya, tapi bangun lagi gitu. iya, jadi itulah. Itu bisa Ya, ditemui dengan Al-Faruqul Luwawiyah Al-Qur'aniyah kalau kayaknya. berarti ini sudah melalui proses penelitian Ustadz ya, Yang apa Pak? yang artinya apa namanya maut dan mahya tadi dan Bukan penilaian saya, Pak. Saya baca, Pak. oh kirain. Makanya saya baca tadi saya sampaikan. Saya punya kemampuan apa? Makanya alhamdulillah walaupun modal-modal sedikit baca ya, setidaknya kita bisa menikmati bahasa yang disampaikan oleh Iya. Al-Qur'an begitu. Berarti Dan yang memakai apa namanya masdar mim tadi itu maknanya berkelanjutan ya, berkesinambungan gitu iya, Ustaz ya. iya. Hmm, 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 hmm. Kalau maut berarti itu ya nazaknya itu, Pak. Itu dikatakan maut. Tapi kalau sudah benar-benar ada di alam selanjutnya itu disebut mamat. Mat. Kalau kita baru lahir seakan-akan ini, makanya kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mahyaya itu adalah benar-benar kehidupan yang kita jalani gitu loh, Pak. Itu mahyaya. Semua kehidupan yang kita laksanakan itu adalah mahyaya, bukan hayun ya. Hmm, Seperti itu. hmm. Hayun sih baru hidup gitu Ustaz. Ya seakan-akan sebentar saja seperti itu. Di awal-awal itu namanya hayun. Tapi kalau mahyaya itu sudah lebur ketika kita mengerjakan satu aktivitas dan kita larut dalam kehidupan itu disebut mah. Iya, iya. Hmm, hmm. Tapi Ustaz, Kenapa kenapa? kullu nafsin zaikatul maut, mautnya sakaratul maut itu begitu ya? Iya, jangan. Iya. Ah, Ya. Maksudnya walau artinya mati gitu ya di dalam Quran itu padahal sakaratul maut maksudnya ya Ustaz ya. iya, bukan berarti. Iya. Ya di awal-awal itu disebut maut Awalnya. seperti itu loh. Iya, Ya iya, iya. walaupun pada akhirnya kan orang itu merasakan benar-benar mati kan. Mm-mm. Mm-mm. Jangankan benar-benar mati, orang itu akan mengalami eh, mati apa ya, di awal-awal itu akan merasakan seperti itu loh. Hmm. Apa kullu nafsin dha'iqatul Maut. maut. Mau. Kenapa menggunakan maut? Karena Baru ya sebentar permulaan. saja merasakan Pertama, apalagi yang selama-lamanya itu loh seperti itu Mas Arya. Tadi saya Tapi kalau coba digambarkan bandingkan dengan la ta'khudhu sinatu wala naum. naum. Ya. Allah itu tidak akan pernah tersentuh mengalami suatu naum ya apalagi yang banyak, yang sedikit saja gak tersentuh seperti itu. Sedangkan manusia itu Ngantuk apalagi aja. yang ini, yang sedikit saja merasakan apalagi yang banyak itu seakan-akan seperti itu Mas Arya. Makanya disebut za'iqatul maut. Ya, seperti itulah. Hmm, Oke. hmm, hmm. Oke, lanjut, lanjut. Nggak selesai nanti, Mantap, Pak. Jam mantap, berapa mantap. sudah? Bentar. Oke. Ya, Pak Salim. Jam setengah 11 soalnya. Lanjut, Pak ya. Iya, Wa Ustaz. kharaja dan ayo apa tuhnya? Keluar Keluar. dan keluar.
Qalilun ini apa ya? Ini yang penting Pak. Qalilun ini bentuknya apa? Sedikit. Ini isim mana Pak? Sifat musyabbihah Bu. Iya, karena nanti qalilun ini saya sebenarnya punya kamus itu pakai kamus yang itu lebih banyak versinya, banyak-banyak mufradatnya ya. Al-qalil, nanti aqallu itu tafdilnya, qalilun. Itu ini Pak, sigat Ulul. sifat musyabbihah. Sifat musyabih. Kalau qalilu yang sangat sedikit. Qalla yakillu, ya Qali. kilatan bisa. Fahuwa Oh. qalilun. Ini sifat musyabihahnya Pak. Jadi yang sedikit seperti itu loh. Jangan bukan sedikit tapi yang. Kalau makna aslinya itu adalah yang sedikit. Jadi itu namanya Pak. Ini dibalik saja Pak. Jadi wadhahala fil itlaqi an-najasatu al-qalilu asalnya Pak. Inilah yang disebut dengan idhafatus sifah ilal mausuf. Tapi ya lagi-lagi nanti bingung kalau saya jelaskan detail. Jadi asalnya itu adalah kadang idhofah itu diambil dari itu Pak. Awalnya adalah an-najasatu Al-qalilu. al-qalilu. Ya, al-qalilu. An-najasat najis yang sedikit. Cuma dibalik berarti ini yang dimaksud dengan idhofatu apa? Idhofatus sifat ilal mausuf. Tapi jangan tanya kenapa seperti itu, saya nggak tahu Pak. Kalau kok nggak dibilang an najasatul qalilu saja, najis yang sedikit. Ya, najis yang sedikit dengan sedikitnya najis apa kira-kira perbedaannya? Perkataannya aja, Ustaz. Nah, kalau seperti ini karena memang aslinya adalah an najasatul qalilu ya nggak ada bedanya. Cuma lagi-lagi pasti dalam bahasa Arab itu Pak, nggak mungkin ada kata beda mempunyai makna satu makna seperti itu loh. Lagi-lagi seperti itu. Maka kenapa Al-Quran itu ketika waja'alna syamsa diyaan. Kenapa ketika Allah mentakbirkan, mengungkapkan kata syams menggunakan kata dia. Dia. Yang artinya kalau kita lihat dalam kamus adalah cahaya. Waja'alnal qamara nuron. Nah, dalam bahasa Indonesia, dia dan nur itu sama-sama diartikan sinar, sama-sama diartikan cahaya. Terus Cahaya. apa bedanya? Maka kata Menteri Agama Kiai Nazaruddin Umar dulu masih jadi sekarang masih ya, masih tetap di Masjid Istiqlal ya. Bahasa Indonesia itu tidak 1% mewakili bahasa Al-Quran, Pak. Terjemah Kemenak itu loh, Pak. Terjemah maksudnya Pak ya, terjemah ya. Karena ya Al-Quran nggak bisa diterjemahkan. Iya benar. Maksudnya tidak akan pernah terwakili. Seperti itu. Itu adalah sesuatu yang... Coba di bawah dikit. Kenapa? Pak? Di bawah. Kayaknya ada yang make nih. Aduh Pak Furqan. Ya paham Pak ya. Cuma jangan salah paham. Maksudnya ya benar kata beliau itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Contohnya seperti itu. Dia artinya Cahaya. nur cahaya. Apa kira-kira? Padahal orang Arab itu kalau dia mengungkapkan dengan dia itu adalah cahaya yang secara dzatiyah, Pak. Makanya kemudian ahli apa itu namanya, Pak? Ahli luar angkasa apa namanya? Astronom. Astronomi mengatakan bahwa matahari itu cahayanya adalah asli. Sedangkan komar itu adalah nur. Nur itu adalah pantulan. Cahaya berdasarkan pantulan. Itu disebut nur. Oh, cahaya-cahaya semu gitu lah sudah. Nah, betul, Pak. Maka itulah. Luar biasa. Oke. Jadi sama dengan kasir ya. Masdarnya kalau kasuro itu kasrotun ya, Pak ya. Berarti sifat musyabihnya adalah kasir. Ya. Wa kharaja dan keluar, ikhtiar ini diambil dari kata ikhtaroh, memilih. Ikhtaroh, yakhtaru. Ikhtiar. Kalau sholat istihoroh itu sholat memilih
atau diambil dari kata khairun. Nah, ini beda lagi nanti. Baik. Istikharah sampean itu sholat memilih atau sholat untuk memilihkan menentukan pilihan atau untuk menentukan kebaikan. Minta dipilihkan. Itu kan silakan bisa cari. Istikharah itu aslinya diambil dari kata khairun apa khiyaratun. Kalau khiyarah berarti pilihan, Bu. Ya, khiyar itu, Bu. Kalau Ya. khairun adalah Kebaikan. Oke. Istighfar. Maka, Ya. ya. Luar. Maka ya kembalikan ke orang Arab. Kembalikan ke orang Arab. Ikut aja. Bil ikhtiyari terus ad-daru Ad-darurati. daruratu. Ad-darur. Fahir. Maka coba kalau kita artikan nanti kalau paham artinya satu persatu Pak kata per kata itu akan lebih mudah dan keluar dari kata ikhtiar ya darurat. Jadi nggak termasuk nanti kalau darurat iya bisa jadi itu najis tetap diperbolehkan. Karena dia bukan zatnya yang nggak najis cuma keadaannya yang memperbolehkan. Oh ini alasannya fa innaha maka ayo Pak, terjemah sama-sama Pak. Sesungguhnya dia Sesungguhnya darurat, keadaan darurat, tubihu, ia memperbolehkan memperbolehkan tanawulan najasati, Najasati. mem, Memperoleh. bukan Pak, mengkonsumsi kalau istilah, ya, memperoleh itu najis gimana? Minta najis Kang. Iya, iya. Jadi ya harus menyesuaikan ya. Kalau lantana alul birro baru itu mempunyai makna tidak memperoleh. Tapi kalau tanawulul Futur. masa minta makan Iya, pagi, iya, bener. Iya, iya. minta sarapan itu mengkonsumsi seperti itu. Oke, terus wabisuhu, suhulah maknanya apa ini? Diambil dari kata sahulah itu Pak. Sahlan itu Mudah. maknanya. Mudah. Ya, wa kharaja. Jadi takdirannya seperti ini Bu, Pak ya. Wa kharaja bisuhu latitamisi. Makanya di sini menggunakan huruf ataf wawu dan keluar dari kata mudah membedakan apa? Aklud Aklud dawat. dudil mayyiti fil jubni. Najis tidak. Dud ulat itu yang mati najis tidak, Pak? Najis. Najis. Cuma kalau dalam keadaan suhulatit tamyiz itu bukan nggak najis, cuma karena keadaan itulah yang kemudian memperbolehkan seperti itu. Di jubnin, di keju misalnya au fakiyatin atau di buah-buahan. ya, buah-buahan. Jadi kalau ulat di dalam keju kalau keju berarti nggak boleh Pak Ustaz? Kalau ada ulat boleh mati dimakan, Bu, dalam keju gitu. asalkan suhulatit tamyiz kita entah tidak bisa membedakan karena kita lihat bagus, kemudian kita makan ternyata ada ulatnya, Bu, seperti itu. Itu yang dimaksud, Bu. Yang jelas Pak pete yang suka ada ulatnya mah. Yang nggak boleh itu yang jelas makan buahnya dipilih ulatnya kemudian dimakan gitu ya. Buahnya dibuang, ulatnya dimakan. Kan dulu ada di sarden itu kan kasus. Oh iya. Iya kan, Pak ya? Ingat kan? Yang ada ulat kah? Dulu ada kasus seperti itu. Terus pakai makan sardennya bagaimana? Ya halal gak apa-apa kalau memang tidak bisa dibedakan misalnya. Sulit dibedakan. Dikira Kalau semut gimana Kiai? Semut Kiai. Hah? Semut. Itu bilang orang kampung saya Pak kalau makan semut itu mewariskan bodoh Pak. Kalau dimakan semutnya saja mungkin. Ya enggak Pak. Jadi kalau makan semut ya kalau suhu latih tamis ya enggak apa-apa seperti itu. Yang enggak boleh itu kuenya dibuang, semutnya dimakan Pak. Tamis tadi apa Pak? Artinya tamis? Tamis itu membedakan Bu. Jadi ini masdar dari mayyaza. Makanya kenapa anak kecil itu disebut tamyiz atau disebut mumayyiz? Karena dia sudah bisa membedakan ya. Ya, jadi tamyiz itu seperti ini, Bu. Masdar dari fi'il madi mayyaza. Bisa mempunyai makna
eh, sehat pikirannya, halnya ini akil balik. Tapi kalau yang tamis tadi itu diambil dari kata mayyaza, ini yang lebih tepat Bu. Mayyaza. Mayyaza yumayyizu itu mana memisahkan dari yang lainnya itu Bu. Maza, mayyaza. Ya, oke ya. Sulit Mm-mm. gampang dibedakan. Disuhulin. Jadi kalau dalam keadaan keambang dibedakan, Najis gitu. Najis iya, jadinya. tapi kalau su'ub ya enggak. Jadi di sini keluar dari kata-kata suhulatit tamyizi ya. Wa kharaja suhulatit tamyizi aklududi karena ini su'ub, sulit. Iya. Aklududil mayyiti fi jubnin ini. Nah, Mm-mm. seperti itu. Tapi kalau beda, kalau mudah ulatnya cuma satu. Nah, ya. Kemudian kita makan. Ya itu kan bukan suhulatit tamyiz. Termasuk suhulit tamyiz sebenarnya bukan su'ubit Iya. tamyiz. Bukan Gitu. khoroja bisuhulatil Ya, tamyiz. dakholah itu nanti. Ya. Jadi kalau kita tambahkan wa dakhala bi suhulatit tamyizi aklududil wahidati makan satu misalnya adudil mayyiti al wahidati makan satu ulat yang sudah terlihat di depan mata kita seperti itu. Ya itu bukan khoroja tapi dakholah nantinya. Oke, wa khoroja lanjut Bu ya. Wa khoroja dan Ustaz, keluar. tanya dulu, Ustaz. Ustaz, Oke. Dengan berkata. mau tanya dulu Ustaz. Ibu, baik. Ini yang dimaksud wahoroja bil ikhtiar itu maksudnya apa ya? Dan keluar dari ikhtiar itu maksudnya apa Ustaz? Berarti tidak masuk, Bu. Kan ikhtiar itu kan najis kalau dalam ikhtiar. Berarti kalau dalam keadaan darurat itu tidak termasuk hukum yang pertama, Bu. Jadi najis itu dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan tidak terpaksa. Seperti itu, Bu. Jadi khoroja tidak masuk nanti dalam kata-kata ikhtiar, yaitu darurat. Kalau darurat yang asalnya itu dikonsumsi menjadi najis kalau dalam keadaan ikhtiar, berarti kalau dalam keadaan darurat, Bu, itu diperbolehkan. Jadi tidak termasuk ikhtiar kalau darurat itu, Bu, seperti itu, Bu. Atau Berarti terlalu ikhtiar itu diartikan apa Ustaz? Diartikan apa? waktu Apa? kita banyak pilihan, Bu. Ikhtiar itu, Bu. Oh, Contoh, Bu ya. waktu luang gitu ya Ustaz ya. ah, Banyak. Bangkai itu najis enggak, Bu? Najis. Najis. Bangkai satu, Bu. Ini bangkai, bukan bangkai ikan ya. Kalau bangkai ikan kan boleh. Bangkai yang najis seperti itu ya. Kemudian di sini ada cempedak, Bu, ada nasi goreng, Bu, ada soto. Nah, ini waktu apa namanya itu? Waktu Ikhtiar. Iya. ikhtiar. Kemudian di sini gak ada pilihan. Kita mau tidak mau, kalau kita tidak makan akan meninggal. Itu disebut waktu doruro. Doruro itu sempit, tidak ada pilihan lain, Bu. Dan definisi darurat itu adalah ketika kita tidak melakukan itu taruhannya nyawa, Bu. Ya jadi yang ikhtiar tadi diartikannya banyak pilihan Iya, dan keluar banyak pilihan, Bu. ya, maksudnya Banyak banyak pilihan. pilihan. Ada huruf jarnya itu Ustaz, masa banyak pilihan. Bukan dengan pilihan Ustaz. Kenapa, Pak? Bukan dengan arti dengan pilihan, berbagai pilihan. Ada huruf jarnya bil ikhtiar. Iya, Pak. Jadi artinya dengan pilihan-pilihan gitu. Enggak, satu saja, Pak, ikhtiar itu. Dengan pilihan. Kalau jamaknya ikhtiarot nanti, ikhtiarotin. Lanjut Ustaz. Bijubnin au fakihatin wa nahwi Dalika. dalika. Oke, wa kharaja dan keluar biqauli dan keluar dari perkataan musannif berarti gak masuk ya, keluar itu. Ya. Kalau masuk kemana, Bu? Ke dalam. Kalau keluar kemana, Pak? Keluar juga. Ini tebak-tebakan Ya. biasanya. Kalau Kemana masuk aja. ke dalam. Dalam. Kalau keluar Keluar Kemana juga. aja. keluar juga. Keluar juga. Kalau naik ke atas, kalau turun ke bawah, kalau keluar Keluar Keluar. kemana aja. keluar.
Wa Keluar kharaja dan kemana-mana. keluar biqaulihi dengan perkataan musannif seperti itu. Ini maaf saya terjemah langsung ya. Nah, bukan karena kehormatannya, bukan karena kehormatan. Tahu-tahu kehormatan kan? Kehormatan itu dimuliakan, bukan karena kemuliaannya seperti itu, Pak. Pak lebih pasnya itu. Lebih bukan karena kehormatan atau karena apa ya? Kemuliaannya, yaitu apa? Maitatul adamiyyi. Maitatul adamiyyi. Ah, sebenarnya maitah itu najis atau enggak? Mayit najis. Enggak. Najis enggak maitah? Mayit Enggak. teh najis. Bangkai, Pak, Bu, maitah. Bangkai Najis. najis enggak? Maita Soalnya tamyiz, Ya maita hurrimat alaikumul maitatu. Cuma kalau ya, maitatul adamiyyi najis tahu enggak? Enggak. ya, Pakai manusia ya maksudnya. suci. Suci ya. Jadi Ya, dia suci, dia itu walaupun bangkai eh, bukan apa namanya? Ketidak najisnya itu bukan karena apa ya? Bukan karena kehormatannya atau kemuliaannya seperti itu. Karena ya memang ada ketentuan kalau maitatul adamiyyi. Nah, jadi kalau sesuatu maksudnya ketidaknajisannya maitatul adamiyyi itu bukan karena kehormatannya, Bu. Seperti itu. Karena nanti ada sesuatu yang najis dan itu termasuk hurmah juga, tapi itu dihukumi najis. Begitu juga yang ini wa bi adamil wa kharajat bi adamil istiqdari. dari Ya, yaitu apa? Al maniyu al-maniyyu. dan keluar dari kata-kata dari perkataan musannif adamil istiqdar tidak adanya menjijikan ya kan? al maniyu wa nahwuhu. Oke, kita coba lanjut dulu. Wa binafyid dorori dan juga keluar dari kata-kata nafyid doror tidak memudorotkan. Al hajaru wan Batu, nabatul mudirru bi badanin au aklin. aklim. Nah, kalau kita lihat dari kemarin itu seperti ini ya. Kok panas mata karena panas. Bentar, Pak ya. Jadi di sini jelas, coba nanti keluar dari kata-kata itu penjelasan dari ini sebenarnya. Oke, kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq. Oke, tadi sudah ditafsirkan dengan apa, Bu? Jadi haram untuk mengkonsumsinya secara mutlak, Lah, baik sedikit ataupun Banyak. banyak. oke, halatal ikhtiari. Jadi keharamannya secara syara itu adalah yang haram dikonsumsi ya. Iya. Halatal ikhtiar. Oke, halatal. Jadi sambungkan ke sini. Haram dikonsumsi apa? Halatal Ikhtiar. ikhtiar. Ketika waktu boleh memilih itu haram dikonsumsi. Sehingga kalau darurat, oh berarti itu bukan nggak najis cuma dimaafkan gitu loh Bu, Pak. Ya. Kalau halatul darurah. Jadi halatal ikhtiar waktu senggang, waktu ada banyak pilihan itu tetap dia dinajiskan ya. Kemudian juga harumat tanawuluha ma'asuhulati tamyiz. Haram dikonsumsi ketika mudah dibedakan. Sehingga Jadi nanti tidak kalau nggak mudah dibedakan, berarti dia tidak tidak najis. najis. Berarti yang tidak menyebabkan tidak najis itu bukan karena bendanya, Bu. Bukan. Karena keadaannya. Ya, sama dengan bangkai tadi waktu darurat. Itu bukan karena bendanya yang nggak najis lagi, cuma keadaannya yang menyebabkan ya. Kemudian kullu ainin harumatan auluha. Jadi kalau kita urut seperti itu mungkin mudah-mudahan paham. Secara syarak setiap benda yang haram dikonsumsi dan itu bukan karena keharamannya, la lihurmatiha. Dan bukan karena kehormatannya. Atau mani itu istiqdar enggak? Jijik kan tidak? Iya, Jijikan. dong. Menjijik
Menjijikkan. menjijikkan. Jadi bukan karena penyebab satu-satunya ilat. Jadi bukan ilat ya, bukan ilat maksudnya. Bukan ilat itu bukan karena kehormatan atau kemuliaannya, bukan karena menjijiknya, enggak, bukan seperti itu. Hmm. Ya. Karena yang dimaksud mustakdar itu adalah secara bahasa saja. Umumnya sesuatu yang najis itu memang mustakdar. Hmm. Ini biar gak salah paham, Pak. Biar gak salah paham karena secara syariat yang najis itu adalah memang yang sudah ditentukan keharaman oleh oleh syariat seperti itu. Maaf, Ustadz. Jadi mani itu tidak menjijikan tapi tidak najis, begitu kan ya Ustadz ya? Najis. Kenapa? Maaf. Jadi Iya, begini, mani itu menjijikan tapi tidak najis, begitu kan? Iya, iya, mani itu menjijikkan, tapi tidak tidak najis. iya. Kalau najis ya Begitu orang-orang jadi juga najis ini. bukan karena darurat, karena najis itu memudaratkan ketika kita makan itu penuh dengan bakteri. Loh, makan nabat itu tumbuh-tumbuhan ganja kah misalnya, Hmm. tapi ganja najis ya. Makan apa Pak? Sesuatu yang dapat, Malah, malah. Daun-daunan. iya, daun-daunan, itu Daun. yang memudaratkan ke badan misalnya, memudaratkan kendaraan itu tetap diperbolehkan karena keharamannya bukan darurat. Nah, itu kan membahayakan. Oke, seperti itu membahayakan, tapi penyebabnya itu belum ada apa? Tidak dikategorikan sebagai benda Najis. Nanti kalau ilatnya adalah darurat, Pak, Bu, maka Ya. makan batu itu hukumnya najis juga. Seperti itu loh. Kenapa? Karena makan batu itu hukumnya, makan batu itu bisa memudaratkan. Cuma ya umumnya, kenapa hikmah ya, bukan ilat ya Pak Ibu ya. Ada hikmah, ada ilat. Jadi misalnya ada kencing, kenapa itu najis? Hikmahnya karena itu adalah sesuatu yang mengandung bakteri, dapat apa namanya, menyebabkan penyakit gitu ya. Hmm. Iya. Cuma memang ada ketentuan sudah. Intinya itu sudah ada ketentuan Bu. Harumatan awuluha itu. Seperti itu loh. Ya. Karena makan batu juga bisa memudorotkan, tapi batu tidak dikategorikan sebagai benda Najis. jadi kalau kita kembali ke ini, insya Allah paham ya. Ya, Ustaz bertanya, ya Bu, mungkin bisa lanjut Bu. Silakan. ya, Apa Bu? Satu saja Bu ya. ya, nah, keharuman sama kehormatan itu apa dari akar kata yang sama? Kemutlakan Bu. Haram sama hormat, Oh haram, beda Bu. beda. Haram itu adalah mana syar'u, sesuatu yang dicegah oleh syariat Bu. Itu haram Bu. Tapi kalau hormat, sesuatu yang dimuliakan yang oleh syariat itu dianggap sesuatu yang berharga, mulia. Itu namanya hurmah. Ya, tadi pertanyaannya asal katanya Hah? harum. Pertanyaannya dari asal kata Ak- yang sama atau bukan. Akar Itu kan katanya. tadi ya, Bu. Maaf Bu, oh hujan deras Bu. Seperti Bu. Keren banget. Itu Apa Bu, Bu? akar katanya. Asal kata haruma sama haroma, apa? Haruman, Dengan hurimat sama hurmah. haroma. Beda Bu, beda Bu. Iya. Beda konteks sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa kamusnya itu ya, hurmah itu bisa kadang mempunyai makna haram, bisa mempunyai makna mulia, seperti itu. Iya. Masjidil Nanti Haram. kalau dihubungkan, kenapa kok bisa sama? Karena orang itu dicegah melakukan sesuatu, diharamkan karena untuk memuliakan manusia itu sendiri. Maka itu hubungannya nanti, Ibu. Ya. Hmm. Kenapa kita dilarang haram melakukan perzinahan? Itu untuk menghormati manusia itu biar tidak seperti binatang. Itu hubungannya seperti itu. Itu namanya madatul kalimahnya, Bu. Sama dengan istilah janin. Bu habis kamar mandi. Janin dengan junun, majnun. Apa? Gila. Majnun mah gila, janin mah Itu janin. karena sama-sama gak terlihat seperti itu kan? Jadi tadi Majnun itu haroma haram, kalau hurima itu
Apa? Makan. Aroma harum berima mulia gitu ya. Kehormatan, kehormatan. Ya intinya itu kadang dalam satu konteks hurmata itu mempunyai makna keharaman, Bu. Dalam satu kesempatan yang lain sesuai konteksnya itu mempunyai makna kemuliaan. Kemuliaan. Maka kalau sampean tanya, apa sih kok bisa disamakan seperti itu? Ya itu loh, manusia itu dilarang melakukan satu keharaman karena untuk memuliakan. Memuliakan. Kadang ada seperti itu dan ya memang seperti itu, Bu. Makanya di sini hurmah bisa mempunyai makna sesuatu yang tak boleh dilanggar. Berarti kalau dilanggar Haram. ya dapat dosa. Nah, ini juga dikasih koma kehormatan. Ini kalau bahasa di Quran ini hurimat alaikum maitatul Oh, iya. Lain lagi Ustaz ya. Hurimat alaikum. Hurrimat diharamkan ya. Iya, Ya, hurimat alaikum haramkan. maitatul. Punya. Ya itu diharamkan, jangan dihormati. Biar Hurrimat kasih. alaikumul maitatu waddamu. Ya. Dimuliakan untuk kalian. Oh, berarti boleh dikonsumsi. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya akhiri dulu. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali pada Jumat malam Sabtu dalam kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua terhindar dari segala macam bentuk musibah dan Amin. mudah-mudahan dikabulkan hajat kita semuanya, yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan, yang dalam keadaan kesulitan diberikan kemudahan. Ala Amin. hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak Ustadz. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf lahir batin Pak Ustadz dan Ya, semuanya. semua sama-sama Iya. Bu.